Halo semuanya, kembali lagi bersama Digital Channel ya. Kali ini saya mau ngebahas yaitu fast connector manual. Jadi banyak di sana teman-teman yang nanya, katanya Mas, kalau misalnya saya pindah dari HTB ke OLT itu harus nggak sih punya splicer gitu. Jadi kalau misalnya bagi teman-teman ada, silahkan teman-teman bisa beli splicer ya, karena itu ngebantu banget buat teman-teman nyambung fiber optik dan tentunya pasti redamannya bakal bagus gitu. Tapi kalau memang teman-teman belum ada budgetnya buat beli splicer ya, teman-teman nggak usah pakai splicer. Jujur saya aja di sini saya selalu pakai fast connector manual atau sambung manual kalau ada kabel putus atau kendala di kabel fiber optik. Nah, terus gimana sih caranya kita memilih fast connector yang bagus, yang tepat biar redaman kita itu bagus gitu kan. Nah, di sini saya bakal ngebahas fast connector dan di sini saya punya dua tipe fast connectornya. Yang pertama tipenya seperti teman-teman lihat di sini. Kalau yang tipe yang ini, teman-teman tahu ya. Ini kuncinya ada di dalam sini, teman-teman. Jadi kalau kita misalkan masuk masuk fiber optik di sini ya. Ini kan kuncinya. Jadi kalau kita masuk fiber optik ke sini ya, di sini kuncinya ada di sini. Jadi teman-teman tarik di sini buat kunci, baru kita masukin kuncinya di sini. Gini, gitu kan. Cuman kalau misalnya apa namanya? Di sini putus, fiber optik di sini putus, ini mau nggak mau harus diganti yang baru teman-teman. Jadi nggak bisa dipakai lagi. Kalau mau pun ini harus dipotong ya, pakai tang ya, ininya ya dipecah ya. Ini kalau misalnya ada kendala putus di dalam fiber optik di tengah-tengah ini, di dalam sini ya, atau kita pas lagi masukin gitu tahu-tahu masukinnya kekencengan gitu, trak gitu putus. Nah ini harus diganti. Nah bedanya sama tipe yang ini, sini teman-teman lihat dulu di sini. Ini kuncinya ada di sebelah sini teman-teman. Saya fokusin dulu ya. Nah kuncinya ada di sebelah sini. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk ke fiber optik dari sini, masukin fiber optik dari sini ya, masuk di sini, kita kunci seperti ini. Nah ini adalah kuncinya. Jadi teman-teman bisa pasang di sini. Saya pasang dulu sebentar di sini ya. Teman-teman bisa pasang di sini, tarik ke atas gitu. Tak, ini kan ke bawah, ini ke atas. Tak. Nah, gitu. Ini sudah kekunci, dan kalaupun fiber optiknya di sini putus, di dalam sini putus ya. Ini kuncinya kita bisa buka lagi seperti ini dan kita bakal tarik fiber optiknya. Ini bisa dipakai lagi. Ini bedanya dari si fast connector manual yang saya bahas ya. Sepintas emang hampir mirip, cuman kalau teman-teman perhatikan di sini kuncinya di samping ya, yang putih ini kuncinya di samping, dan yang hitam biru ini kuncinya ada di dalam. Dan untuk harga pun lebih mahal yang ini yang versi standar. Dan gimana sih redaman kalau kita pasang di OLT atau di HTB? Oke, dari kedua konektor ini nanti saya bakal uji coba buat pasang di OLT sama di HTB. Redamannya dapat berapa? Bagus yang ini, yang putih biru atau yang hitam biru? Nanti teman-teman simak ya. Saya pasang fiber optiknya dulu. Ya teman-teman semua, ini sudah saya siapin alat-alatnya untuk pasang fast connector, dan ini juga kabelnya sudah saya siapin ya. Jadi saya mau pasang fast connector yang biru dulu, dan habis itu saya mau pasang yang biru putihnya. Oke, ini saya kabelnya udah saya siapin. Seperti biasa ini kabel bekas ya. Nanti saya buka dulu, dan kabel ini nanti mau saya potong jadi dua, buat fast connector yang biru hitam sama yang biru putih hitam, putih biru maksudnya. Ini saya potong dulu untuk kabelnya ya, saya ukur dulu biar sama-sama panjangnya. Saya potong dulu. Oke, setelah terpotong saya coba untuk buka atau kupas si kabel fiber optik ini teman-teman. Seperti biasa ya, kalau teman-teman mau pasang fiber optik itu nariknya harus hati-hati ya, dan yang ditarik itu selingnya ya teman-teman ya, jangan si fiber optiknya.
Oke, saya potong dan saya kupas dulu untuk pelindung fiber optiknya di sini. Jadi kalau pasang fast connector itu emang harus hati-hati ya buat pemula, apalagi yang baru terjun di dunia jaringan atau internet. Itu pasang begini itu harus sabar ya, harus hati-hati. Dan oke, saya masukin dulu untuk kuncinya. Jadi sebelum saya kupas si fiber optiknya dulu, itu saya pasang dulu si penguncinya ini teman-teman. Oke, habis itu baru saya kupas untuk fiber optiknya. Saya kupas dulu fiber optiknya di sini. Mungkin teman-teman di sana sudah pada paham ya untuk pasang fiber optik seperti ini. Dan teman-teman lihat di situ ya, jangan semuanya dikupas. Tapi mungkin bagi yang belum paham, simak ya, maksudnya cara-caranya memasang fast connector biar nanti di lapangannya tuh nggak bingung gitu kan, jadi udah bisa sendiri gitu. Oke, saya potong dulu. Sekali lagi saya bilang sama teman-teman semua, kalau mau pasang begini, apalagi untuk yang pemula, itu harus diukur biar nggak kepanjangan atau kependekan, jadi nggak bolak-balik ngupas lagi motong lagi, ngupas lagi motong lagi ya. Ini saya buat contoh aja, jadi saya nggak pakai ukuran. Dan inilah triknya kalau saya pasang fast connector. Jadi fast connectornya itu di sini ya, tutupnya saya buka dan saya pakai senter. Kenapa sih harus pakai senter, Mas? Nah, kalau saya pakai senter seperti ini buat ngukur cahayanya teman-teman. Seperti ini ya. Masukinnya pelan-pelan biar dia nggak patah di dalam gitu kan. Oke, saya masukin. Dan teman-teman lihat di sini ya, teman-teman lihat di sini. Ini apa namanya? Cahayanya tuh, teman-teman lihat ya, cahayanya tuh harus masuk ke si fiber optiknya itu ya. Nah, ini maksud saya pakai senter tuh begini. Jadi buat ngukur si cahayanya. Kalau cahayanya udah masuk begitu, berarti cahayanya udah tembus gitu kan. Oke, udah dikunci ya, dan pengunci dari bawah juga udah saya masukin semua. Pastiin ini kencang ya, kuncinya tuh kencang ya, jangan kendor, jadi nantinya nggak bakal lepas gitu atau putus gitu kan. Oke, nah ini sudah kekunci semua dan sudah kencang semua. Habis itu juga pakai senter lagi. Kenapa harus pakai senter lagi di sini? Karena di sini buat pasang yang ujungnya kan belum kepasang fast connector ya. Jadi harus dipasang harus disenter lagi di yang tadinya teman-teman. Yang sudah pasang fast connector ini di center dan buat ngukur cahaya yang belum dipasang di ujungnya seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat kan cahayanya terang banget begitu. Nah, itulah gunanya saya memasang fast connector pakai center fiber optik teman-teman. Mungkin yang udah suhu-suhu yang sudah berpengalaman mungkin nggak perlu pakai senter, mungkin bisa saya percaya ya. Tapi di sini saya masih belajar, jadi saya harus ngukur pakai center fiber optik gitu. Barangkali berguna buat teman-teman di sana yang pengen belajar pasang fast connector gitu. Oke, kayak tadi jadi dikupas dulu ya, sama si pemasangannya. Di sini saya kupas ya. Sudah dikupas dan saya seperti biasa ya masukin untuk pengunci dari si kabel fiber optik itu teman-teman, karena biasanya ini sering lupa di sini. Oke, sudah saya masukin, masuk, dan seperti biasa dikupas ya. Harusnya sih ininya apa sih, setelah dikupas itu harusnya pakai tisu sama alkohol itu biar apa sih, biar bersih gitu. Tapi ya udah, saya ngesini pakai tisu aja ya, saya nggak pakai alkohol, sama kayak awal tadi ya. Jadi ini harus benar-benar dibersihin gitu. Setelah dibersihin semuanya baru dipotong ya, biar presisi gitu, biar cahayanya tuh bagus gitu. Oke, setelah dipotong kita cek cahayanya. Nah, cahayanya di sini fokus banget, berarti artinya itu bagus ya. Biasanya kalau cahaya begitu, kalau cahayanya bagus kayak tadi itu biasanya bakal connect gitu. Oke, saya masukin dulu untuk kabel fiber optiknya di sini. Sudah masuk. Nah, teman-teman lihat ya.
cahayanya bagus di situ, dan itu dia sinarnya ya, terang banget di dalam fast konektornya, berarti artinya tuh bagus. Oke, saya kunci dulu untuk penguncinya, dan saya cek dulu untuk apa sih namanya, si cahaya tersebut apakah sama-sama fokus. Coba saya bakal tes di tangan, dan di sini sih terang banget, di kamera kelihatan banget ya, terang banget ya. Oke, di tangan juga fokus juga di sini, bagus. Berarti ini yang konektor yang warna biru hitam itu sudah bisa dipakai. Oke, jangan lupa penguncinya tutup. Selesai ya, udah. Jadi tinggal pasang yang fast konektor yang biru putih, teman-teman. Oke, untuk ini fast konektor yang biru putih sudah selesai ya. Saya pasang dulu untuk penutup optiknya biar nggak kotor. Dan ini sudah selesai, saya taruh dulu. Dan ini pasang fast konektor yang putih biru caranya sama kayak tadi yang awal ya, yang tadi saya pasang fast konektor biru hitam, caranya sama persis. Tapi untuk mempersingkat waktu, saya langsung tes untuk ke HTB sama OLT-nya ya, atau ODP-nya ya. Ya teman-teman semua, sekarang saya mau tes untuk HTB. Ini konektor yang tadi dipasang ya, yang satu warnanya biru hitam, biru putih maksudnya. Saya mau tes dulu untuk di HTB B-nya. Saya mau cek dulu untuk si redamannya, dan nanti saya juga mau cek di HTB yang A. Oke, saya pasang dulu untuk fast konektornya. Di sini untuk kuncinya saya buka dulu ya, karena ini nggak masuk di konektor di HTB-nya maksudnya. Oke, saya colokkan dulu di sini untuk di HTB-nya. Ini HTB B ya. Jadi sebelah kiri HTB B, sebelah kanan HTB A. Coba saya cek dulu redamannya untuk di HTB B. Ya, untuk di HTB B dapat redaman 1445. Lumayan gede ya di sini ya. 1445 ya, sekitar 15 lah. Coba saya colokkan ke HTB A-nya. Nah, ini connect ya. Untuk indikator FO-nya nyala semua, di A nyala, dan di B juga sama-sama nyala juga. Berarti ini bisa untuk di HTB, teman-teman. Bisa connect untuk di HTB. Cuma tadi redamannya 14 ya. Sekarang kita cek untuk redaman dari A-nya dapat berapa. Redaman dari HTB A yaitu dapat 7,3 73 ya, 740 lah ya. Sekitar 740 itu redaman dari si A. Tapi nggak apa-apa sih, ini connect teman-teman. Ini nggak masalah, ini connect. Oke, sekarang kita coba untuk ngukur redaman dari si konektor yang biru hitam. Coba ya, kita ukur dari A dulu, B dulu deh. Kita coba colok dari si B dulu. Tadi yang B, yang konektor yang hitam, yang biru putih itu dapat 14, 15 lah ya. Ini yang konektor biru hitam, coba kita ukur dapat redaman berapa, lebih gede atau lebih kecil. Coba kita ukur di hari HTBB-nya. Lebih kecil ternyata. Dari HTBB-nya dia dapat 7,34. Berarti redamannya lebih kecil si konektor ini daripada yang konektor tadi. Oke, kita colokkan di HTB-A-nya. Nyala atau enggak nih? Agak seret ya. Nah, nyala ya. Jadi ini sama-sama bisa connect untuk di HTB, teman-teman. Si B nyala, si A juga nyala untuk indikator si FO-nya. Sekarang kita cek redaman dari si A-nya dapat berapa. Coba kita cek. Dari A-nya dapat kecil-kecil semua ya. Tadi B-nya dapat 7, si A-nya dapat berapa? Aduh, lepas. Mohon maaf ya, teman-teman, ini lepas. Jadi saya pasang dulu, pasang ulang lagi. Tadi B-nya dapat 7, A-nya dapat lebih kecil, dapat 3,296, dapat 3 ya.
Untuk fast connector yang biru hitam itu si B-nya dapat 7, si A-nya dapat 2,97. Taruhlah 3, B-nya dapat 7, A-nya dapat 3. Ya, sekarang kita cek untuk yang konektor biru putih ke ODP dapat berapa. Berarti secara nggak langsung tadi di HTB-nya lebih bagus, berarti yang konektor biru hitam ya. Sekarang kita cek di OLT-nya lebih bagus mana, biru hitam atau biru putih. Untuk biru putih kita cek pakai OPM yang dari ODP, yang artinya ke OLT ya berarti ya. Ini saya ngukur dari OLT ya lewat ODP ya, dapat berapa di sini? Waduh, dapat 20. Gede banget. Ini gede banget, ini gede banget, dan ini bahaya kalau misalnya kita tarik ya. Kita tarik kabel takutnya ada nekuk segala macam, pasti redamannya lebih gede dari 20 ini. Ini langsung dari ODP aja segitu. Sekarang kita cek konektor yang biru hitam. Tadi biru putih dapat 20 ya. Sekarang kita cek yang biru hitam dapat berapa. Coba saya solokan dulu di sini. Untuk redaman dari ODP biru hitam. Saya cek dulu lewat OPM dapat berapa? Dapat jauh. Dapat min 12,95. Taruhlah min 13 ya. Jauh banget, 20 ke 13. 20 ke 13. Padahal harganya lebih mahal yang tadi konektor yang biru putih. Ya teman-teman tentunya bisa menilai mana konektor yang bagus dan mana konektor yang kurang bagus. Silakan nanti teman-teman bisa klik di kolom komentar. Next kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.